Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang. Baik, salawat dan salam tak lupa pula aturkan atau kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Dialah nabi kita, sang panutan kita, sang penolong kita di yaumul hisab nanti. Baik, adapun kesempatan kali ini, saya Fahruli Al-Munawar 1057 21120921, kelas manajemen 21F, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi manajemen. Baik, saya akan menjelaskan tugas pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu ada Ibu Wahyuni SA MAK, dan saya akan menjelaskan 2 bab, dengan bab 1 dengan judulnya peranan akuntansi dalam perusahaan, yang kedua adalah bab 2 laporan keuangan dan perusahaan dasar akuntansi. Baik, demi mempersingkat waktu, saya akan menuju ke bab pertama, yaitu peranan akuntansi dalam perusahaan. Next. Pengertian akuntansi. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mengukur, mencatat dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai sistem informasi, akuntansi melakukan proses data keuangan menjadi informasi. Akuntansi melakukan proses data keuangan menjadi informasi yang berupa laporan keuangan, laporan lainnya dari suatu organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan laporan ekonomi. Next. Di sini ada 3 kegiatan-kegiatan utama akuntansi, yaitu 1. Mengidentifikasikan dan mengukur data keuangan perusahaan. Yang kedua, mencatat, memproses data-data keuangan perusahaan. Yang ketiga, menyusun dan mengkomunikasikan laporan keuangan tersebut kepada pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Next. Pemakai informasi akuntansi adalah satu output dari suatu sistem informasi akuntansi adalah laporan. Laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan harus kas suatu editan atau perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah barang penggunaan dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pemangku kepentingan. Baik, adapun pihak-pihak dari akuntansi, yaitu ada 2. Yaitu 1, yang kedua, di sini ada pihak-pihak eksternal dan internal. Di mana pihak eksternal adalah pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan, yaitu pihak manajemen dari berbagai level, yaitu 1 top middle dan lower manajemen, dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari suatu perusahaan. Dan pihak eksternal yaitu meliputi 1. Investor atau pemegang saham, kreditur, instansi pemerintahan, pekerja atau serikat pekerja, yang pemasok, pelanggan, dan masyarakat. Yes. Baik, adapun jenis-jenis perusahaan
ada 3. Di sini 1 ada perusahaan yang kedua, yang ketiga, di sini perusahaan jasa adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya menyediakan layanan atau servis kepada para pelanggan, misalnya jasa transportasi, jasa angkutan, jasa pengiriman barang, dan jasa lain sebagainya. Baik, perusahaan manufaktur adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya adalah memproses bahan baku menjadi produk dan menjual kepada para pelanggan. Misalnya perusahaan semen, perusahaan kertas, perusahaan sepatu, dan perusahaan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan di mana kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok dan untuk sementara waktu disimpan sebagai persediaan, yang kemudian dijual kembali barang-barang tersebut kepada para pelanggan tanpa melakukan pengolahan lebih lanjut. Misalnya perdagangan barang elektronik, perdagangan buku, perdagangan pakaian, dan lain sebagainya. Next. Baik, di sini ada bentuk-bentuk perusahaan yang meliputi 3 bagian, yaitu 1 ada perusahaan perorangan, yaitu adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau per individu. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan, adalah yang dimiliki oleh 2 atau lebih orang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketiga, perusahaan perseroan atau koperasi, adalah perusahaan yang berbadan hukum dan kepemilikannya dibagi dalam bentuk saham-saham. Baik, next. Di sini ada 6 bentuk-bentuk akuntansi, yaitu 1 akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi berupa laporan keuangan bagi pihak eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan kedua, akuntansi biaya adalah bidang akuntansi menyediakan informasi biaya sehubungan dengan penentuan biaya suatu produk atau jasa, penerimaan dan pengendalian biaya, serta informasi biaya rangka pengambilan keputusan manajemen. Sedangkan pemeriksaan akuntansi yaitu adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi keuangan. Selanjutnya, akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Next, selanjutnya anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program dan kegiatan perusahaan yang diukur dengan unit moneter untuk jangka tertentu di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi akuntansi, yaitu akuntansi bidang yang melakukan peranan implementasi pengembangan dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi. Baik, next. Baik, untuk sebelumnya di sini ada beberapa bidang, ada beberapa profesi-profesi dalam bidang akuntansi, yaitu 1 Baik, di sini ada profesi dalam bidang akuntansi, yaitu 1 akuntansi publik, yang kedua akuntansi manajemen, yang ketiga akuntansi pemerintah, yang keempat akuntansi pendidik, dan kelima adalah akuntansi forensik.
Baik, adapun prinsip-prinsip dasar yang melandasi akuntansi antara lain yaitu konsep kesatuan usaha atau Busnet Entin, yang kedua konsep unit moneter, yang ketiga prinsip kelangsungan usaha, yang keempat prinsip periodisasian, yang kelima itu ada prinsip biaya perolehan. Next. Baik, kita masuk di materi selanjutnya yaitu bab 2 dengan laporan keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Next. Di sini laporan keuangan adalah salah satu output dari suatu sistem informasi. Akuntansi adalah laporan keuangan, adapun laporan keuangan terdiri dari laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan laporan harus kas, catatan, dan laporan keuangan seperti yang ada di samping. Baik, laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan penghasilan yang diperoleh selama satu periode tertentu, yang beban-beban yang dikeluarkan di dalam rangka memperoleh penghasilan selama satu periode akuntansi. Laporan laba rugi memiliki dua bentuk, yaitu bentuk satu tahap atau single step, atau bentuk beberapa tahap atau multi step. Next. Inilah gambar contoh dari laporan laba rugi yang terdiri dari dua, yaitu satu multi step, yang kedua single step. Laporan yang kedua adalah laporan ekuitas. Laporan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas. Salah satunya periode akuntansi elemen laporan. Ini terdiri dari ekuitas awal, periode penambahan, dan pengangguran selama satu periode, satu ekuitas akhir periode. Yang ketiga ada neraca. Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tanggal tertentu akhir periode. Seperti aset lancar, yang meliputi kas, efek surat berharga di perdagangan piutang usaha, persediaan barang-barang dagang, persediaan bahan habis pakai, biaya beban dibayar di muka, dan pendapatan masih harus diterima. Yang ketiga, aset tidak lancar. Aset tidak lancar meliputi antara lain investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak terwujud. Aset tetap yaitu meliputi tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, kantor, dan lain sebagainya. Sedangkan aset tidak tetap atau tidak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, waralaba, dan teknologi. Elemen-elemen yang di dalam ekuitas yaitu tergantung dari bentuk perusahaan untuk perusahaan perorangan. Hanya satu elemen yaitu modal pemilik, sedangkan bentuk perusahaan persekutuan elemen ekuitas terdiri dari modal suatu. Untuk perusahaan perorangan, ekuitas terdiri dari elemen modal, saham, atau saldo laba. Yang keempat itu ada laporan harus kas. Laporan harus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. Ada dua metode dalam perusahaan laporan harus kas, yaitu metode langsung atau tidak langsung. Sedangkan yang ketiga, catatan laporan keuangan, yaitu laporan yang berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pas yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
Baik dalam pemasaran dalam akuntansi, sumber daya dimiliki oleh perusahaan disebut aset. Aset adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka menjalankan misalnya kas, piutang gedung, saham, dan peralatan. Hak dan klaim aset tersebut dinamakan ekuitas. Terdiri dari ekuitas atas pihak ketiga, kreditur, dan disebut kewajiban dan ekuitas atas pemilik yang disebut dengan modal pemilik. Kewajiban adalah sumber perdalam dana perusahaan yang berasal dari utang pajak, utang gaji pegawai, sedangkan modal pemilihan adalah sumber persediaan dana yang berasal dari setoran modal pemilih. Dalam persamaan akuntansi, penyajian kewajiban didahulukan terhadap modal pemilikan karena kreditur mempunyai hak terlebih dahulu terhadap aset perusahaan dan pemilik perusahaan. Baik, adapun rumus-rumus dalam perusahaan dalam catatan laporan keuangan, yaitu bentuk rumusnya seperti berikut. Di sini ada aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Di samping elemen aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen utama, di dalam perusahaan dasar akuntansi masih ada dua elemen, yaitu penghasilan, dan elemen tersebut merupakan bagian dari ekuitas, di mana elemen penghasilan menambah ekuitas sedangkan elemen beban mengurangi ekuitas. Transaksi bisnis persamaan ekuitas dalam tabularis dalam konteks kesatuan usaha perusahaan merupakan entitas yang berpisah dengan pemilikannya, sehingga semua transaksi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Tidak semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kesatuan usaha dicatat di dalam sistem akuntansi, namun hanya transaksi bisnis saja yang dicatat dalam catatan akuntansi. Transaksi bisnis adalah transaksi yang memperoleh kondisi keuangan perusahaan yang menggunakan satuan moneter untuk mengukur dan mencatat bisnis tersebut. Dalam persamaan akuntansi terdiri dari banyaknya akun atau kumpulan-kumpulan akun yang digunakan di dalam perusahaan disebut dengan buku besar. Nah, adapun bentuk yang paling sederhana dan paling digunakan di dalam penghasilan transaksi bisnis adalah bentuk T. Baik, adapun contohnya transaksi dalam bentuk T antara lain untuk sisi kiri dinamakan debit, sedangkan di sisi kanan yaitu kredit. Baik, inilah transaksi dalam bentuk T yang paling sering digunakan dalam penghitungan transaksi bisnis dalam bentuk penggunaan akun-akun. Mekanisme debit dan kredit dari pembahasan sebelumnya tidak dijelaskan bahwa satu akun bentuk T mempunyai bagian antara lain nama akun sisi kiri yaitu debit, sedangkan sisi kanan itu adalah kredit. Jadi mekanisme debit dan kredit tersebut sebatas aturan, kesepakatan maupun kebiasaan yang telah digunakan di dunia akuntansi. Baik nilai yang dicatat, baik kredit penghasilan pengukuran adalah dicatat di sebelah kiri, sehingga saldo menutup kewajiban dan ekuitas adalah di sisi kredit penghasilan, dan beban merupakan kegiatan elemen ekuitas. Oleh karena itu, untuk penghasilan sebagai penambahan, maka apabila dan perubahan nilai dicatat sebelah kanan kredit dan pengurangan nilai dicatat di sebelah kiri debit, sedangkan beban berupa penggunaan elemen ekuitas. Oleh karena itu, apabila ada penambahan nilai maka dicatat di sebelah kiri debit, sedangkan adanya pengurangan dicatat di sebelah kanan kredit.
Baik, adapun siklus akuntansi. Dalam akuntansi yaitu meliputi yaitu baik, adapun siklus akuntansi sebagai berikut, yaitu bergerak dari box transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jumlah, laporan keuangan, dan kembali lagi ke buku transaksi, bukti transaksi. Baik, itulah penjelasan saya dari 2 bab, yaitu dengan bab 1, peranan akuntansi dalam perusahaan, yang kedua, laporan keuangan dan persamaan. Baik, itulah yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kayak